Shalom, damai di hati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini kembali lagi kita akan bersama-sama beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Jumat tanggal 3 November tahun 2023. Dan karena itu, marilah kita siapkan hati pikiran kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Di saat ini, ya Tuhan Allah, kami hendak lagi akan belajar firman, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, kami bermohon kepada Engkau menganugerahkan kepada kami Roh Kudus Tuhan. Berikan hikmat bagi kami, berikan telinga yang mau mendengarkan firman-Mu, sehingga firman yang akan kami baca, kami renungkan di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga, mampu kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa dari setiap pelanggaran dosa yang kami lakukan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Amos pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh. Dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Amos pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan di saat ini berbunyi demikian. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita di saat ini adalah suara kenabian. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Allah melakukan sesuatu, termasuk menjatuhkan akan hukuman, Ia akan terlebih dahulu menyatakannya dan memberitahukannya kepada juru bicaranya, untuk kemudian dinyatakan kepada siapa hukuman itu akan dijatuhkan. Dapat dikatakan bahwa panggilan untuk mawas diri adalah hal yang memang perlu diperhatikan, sebab Tuhan Allah sungguh-sungguh akan menjatuhkan hukuman kepada umat pilihannya karena dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Hal itu telah lebih dahulu dinyatakan kepada Amos dan para nabi yang lain. Di sisi yang lain, tampaklah pada kita bahwa seorang nabi adalah dia yang menerima pernyataan Tuhan Allah mengenai apa yang Ia kehendaki, apa yang akan dilakukannya. Dan pernyataan itu tentunya mengandung satu nubuatan atau misi untuk dinyatakan kepada umatnya. Jika pernyataan itu berupa teguran dan nubuat mengenai hukuman, maka seorang nabi diutus untuk memperingatkan akan kehidupan umat akan hal itu.
Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang nabi adalah seorang yang memiliki relasi yang istimewa dengan Tuhan Allah. Dan tentunya ia mendapatkan kepercayaan dari Tuhan Allah untuk mendengar, melihat apa yang hendak dan rencana Tuhan lebih dahulu daripada orang-orang yang lain. Dan karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada bagian yang lain kitab Amos, di sana pun mengisahkan bahwa seorang nabi mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan Tuhan Allah. Sehingga apa yang dikatakannya dipertimbangkan oleh Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Gereja harus sadar bahwa dirinya adalah agen Tuhan Allah untuk mewujud nyatakan akan keadilan di bumi. Meskipun gereja menjadikan kasih sebagai landasan persekutuan dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Namun kasih itu haruslah kasih yang adil bagi setiap orang, bukan kasih yang hanya dikhususkan bagi para pengusaha dan para pejabat tinggi dan orang-orang khusus di dalam gereja. Dengan menunjukkan kepedulian terhadap mereka yang terpinggirkan, kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang lemah, dan kepada mereka yang tidak berdaya. Maka gereja tentunya menjadi pelaku-pelaku keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, gereja pun harus mengembangkan sikap kritis terhadap hal-hal yang menunjukkan ketidakadilan dan ketidakbenaran di tengah-tengah masyarakat. Dan dalam hal ini tentunya fungsi suara kenabian yang berkomitmen dan mau berjuang guna mewujudkan akan keadilan Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan kami bersyukur kepada Engkau atas setiap kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami lagi boleh menikmati akan anugerah baru di bulan yang baru, di bulan November, di tahun 2023 ini. Kami semua meyakini bahwa berkat Tuhan di bulan Oktober akan terus kami rasakan di bulan yang baru ini. Engkau Tuhan yang selalu hadir, menemani, menjaga, melindungi, bahkan memberkati kehidupan kami semua. Sehingga kami boleh ada dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan berkat yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, ketika di saat ini kami umat-Mu, jemaat-Mu, kami lagi boleh bersama-sama dalam satu peribadatan, dalam ibadah renungan harian keluarga. Kami bersyukur ketika kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami dan kami mampu mempraktekkan itu dalam kehidupan kami. Mempraktekkan akan kebenaran, keadilan di tengah-tengah kehidupan kami. Sebagai gereja-Mu, kami mampu mempraktekkan akan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, seturut dengan firman-Mu. Dan karena itu ya Tuhan, pakai kehidupan kami, berikan hikmat bagi kami, agar supaya kami, gereja Tuhan, kami dapat mewujudkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan sesama kami ya Bapa. Ya Yesus Kristus, diberkati kehidupan jemaat-Mu yang boleh bersama-sama dalam ibadah di saat ini, baik Jemaat Gemi Maranatha Pastaten, tetapi pun bagi mereka yang boleh bersama-sama
beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga. Engkau melihat keberadaan kehidupan mereka ya Tuhan, dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati. Berkat-berkat daripada Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu dan pun bagi kehidupan mereka yang boleh bersama-sama dalam ibadah di saat ini. Keberhasilan dan kesuksesan akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan anak-anak kami, baik mereka yang belum bersekolah, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pekerjaan, sementara mencari pekerjaan. Tuhan anugerahkan keberhasilan dan kesuksesan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Oma-opa lansia pun terus diberkati oleh Tuhan, kekuatan kesehatan terus menjadi bagian kehidupan. Berkati pun pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Selatan, kolom 1 sampai kolom 27, para penatua, para diaken, dan pun komisi BIPRA. Perangkat pelayan yang ada, bahkan pun para pendeta, diberkati oleh Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan. Diberkati pun tim multimedia, Tuhan menganugerahkan kekuatan kesehatan bagi mereka, bahkan pun berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan. Seluruh kehidupan kami di sepanjang hari yang berjalan ini, maupun di sepanjang kehidupan kami hanya mau pertaruhkan di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Selatan, di-share, di-komen, dan dibagikan tentunya. Dan ini akan menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.